Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 dan saya Tiara, Saya Anggun dan dua rekan saya yaitu Erna dan Dean. akan membawa kalian ke salah satu UMKM yang ada di Singaraja. Nah, UMKM merupakan usaha mikro kecil menengah yang dimana di Singaraja ada banyak banget UMKM. Dan kami telah memilih satu UMKM yang paling terkenal dan memiliki harga yang sangatlah terjangkau. Nah, lokasi UMKM-nya itu sendiri berada di Jalan Ngurah Rai Singaraja. Yuk ikuti kita terus. Nah teman-teman, kita sudah berada di lokasi UMKM-nya untuk melakukan sesi wawancara. Yuk ikutin kami terus. Halo Ibu. Ya. Dengan Ibu siapa? Bu Ilo. Jadi di sini kami mohon izin untuk mewawancarai terkait usaha yang dijalankan saat ini. Kami ada beberapa pertanyaan. Apa sih nama usaha yang Ibu jalankan? Produk apa saja yang ditawarkan? Nama usahanya es prasmanan. Es prasmanan. Jual es sama gorengan. Jual es sama gorengan gitu. Biasanya produk apa sih yang paling favorit ya di sini biasanya? Es sama gini sih, ya sama aja sih esnya gini. Penjualannya berarti lebih banyak di es ya? Ya. Gorengannya juga sama sih. Sama berarti Seimbang. Oke. Jadi untuk pertanyaan kedua, ini usaha ini kan sudah dibangun dan emang sudah kalangan anak muda sekarang udah banyak yang tahu usahanya. Jadi sejak kapan sih usaha ini berdirinya? Ya 5 tahun dah, hampir 5 tahun. Sudah hampir 5 tahun gitu. 5 tahun sudah lama ya? Ya. Apa sih yang memotivasi Ibu untuk memulai usaha ini? Karena lihat dari sosial media. Dari sosial Nah, media. ada usaha gini kayaknya ingin nyoba. Ya, akhirnya jalan ya. Terus Berarti jadinya. motivasinya ibu karena sosial media ya gitu ya. Jadi pertanyaan yang keempat itu mungkin bisa dijelaskan keunikan dari produk ini yang membedakannya dengan produk lain. Prasmanan, ambil sendiri. Karena ambil sendiri. Sistemnya memang Esnya disediakan. ngambil sendiri ya. Oke, berarti Ya, untuk isiannya. toppingnya ya. Bagaimana Ibu memasarkan produk ini dari awal Ibu merintis usaha ini sampai sekarang? Kemudian jenis strategi pemasaran seperti apa yang Ibu bikin? Kita nge-share di gini. Itu pertamanya tuh lewat online aja sih. Berarti pertama kali memang benar-benar pure yang di-share lewat media sosial. Ya. Contohnya di Info Singaraja. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana sih pengaruh promosi yang dilakukan terhadap permintaan dari konsumennya itu? Ya lumayan kalau kita nge-share di sosial media, lumayan ada yang tahu, jadi lebih banyak yang tahu. Banyak yang berdatang. Banyak yang datang ya dulu. Jadi besar sekali Ya, peluangnya. lumayan. Sekarang kan banyak anak muda banyak anu pegang HP kan pasti dah. Oh iya, iya bener Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, selama Ibu melakukan usaha ini, apa sih tantangan yang sering Ibu hadapi? Terus bagaimana cara Ibu itu Menghadapi tantangannya. menghadapi tantangan? Musim hujan agak ginian dikit turun. Masukan pasti dah agak turun. Agak turun deh. Kalau misalnya Musim hujan di musim hujan. pasti aja ada tantangan setiap usaha ada. Tapi untuk kedatangan dari konsumen itu kan pasti ada aja nih pas di hujan itu. Ada sih, ada. Beberapa ada saja. Ya, berarti tidak menutup kemungkinan untuk sama sekali nggak pernah datang gitu. nggak pernah. Oke. Ada aja. Terus selanjutnya ini dalam mengelola keuangan usahanya, misalnya ibu dibantu dengan karyawan lain untuk mengatur keuangan atau ibu sendiri? Sendiri. Pure benar-benar dari sendiri. Dilihat dari bisnis yang Ibu jalankan saat ini kan semakin lama semakin ya, sukses. Bagaimana Ibu ini dalam menjaga kualitas harga yang Ibu berikan di setiap Dari produk? pertama buka 5.000 sampai sekarang tetap segitu. Oh, masih. Meskipun harga kadang naik ya, harga pokoknya apa namanya bahannya tuh, cuma kita bangunin dapat sedikit tapi tetap harga. Soalnya di sini kan mahasiswa banyak, murid-murid banyak, kita mengikuti agak gininya mahasiswa jadinya. Ya berarti benar ya ibunya Keuangannya tuh kan konsisten ya juga- dalam menjalankan usaha ini. Jadi ya dengan harga pokoknya segitu tapi ibu tidak menaikkan harganya. Jadi selanjutnya ini ada pertanyaan mengenai usaha pengembangan kedepannya ini. Apakah ibu berencana untuk membuka cabang atau tetap dengan cabang kurang ini? tahu ke depannya kurang tahu. Belum ada rencana ya?
Rencana ada tapi belum tercapai. Ya sekarang tercapai nih Ibu. Kemudian untuk selanjutnya Bu, dari semua yang terjadi dengan usaha Ibu ini bangga nggak jadi pengusaha UMKM? Pasti Pasti bangga. Pastinya. ada masukan untuk diri sendiri kan ada. Boleh dijelaskan secara dari sudut pandang Ibu gini, gimana sih senangnya menjalankan usaha dari UMKM yang sudah tersedia ini? Gimana senang aja sih ada usaha daripada dia kan hidup dari usaha. Iya benar sih Bu. Di samping itu juga jadi menyerap tenaga kerja. Iya. Ya baik, pertanyaan terakhir Ibu. Apakah ada pesan untuk calon pengusaha baru dan apakah tips untuk membangun usahanya atau bisa merintis dari nol gitu? Sabar. Kalau kita buka usaha itu pasti harus sabar. Pasti ada banyak yang gini, ada naik turunnya itu pasti ada. Dan konsisten Bu ya. Jadi kalau misalnya membuka usaha itu benar-benar yang harus perlu kesabaran, ketelitian juga. Disiplin. Baik, itu saja pertanyaan yang kami tanyakan Ibu. Terima kasih karena sudah menjadi narasumber kami dalam UMKM ini. Semoga UMKM ini terus berkembang dan sukses secara Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, dari hasil wawancara dapat kami simpulkan bahwa UMKM ini mampu bertahan di pasar dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu 5.000 per porsi. Yang mana dengan naiknya bahan baku yang terus meningkat setiap harinya, pemilik dari UMKM ini tetap mampu mempertahankan harganya seperti yang sudah ditentukan di awal. Dan juga dalam keseimbangan pasar, UMKM ini berada di tingkat yang stabil karena mampu memenuhi permintaan dan dengan harga yang kompetitif. Jadi ada beberapa saran yang dapat kami ajukan untuk UMKM ini. Yang pertama yaitu untuk menambah beberapa cabang. Nah, seperti hasil dari wawancara kami, UMKM ini masih belum memiliki cabang dimanapun. Nah, UMKM ini memiliki banyak penggemar ataupun banyak konsumen dan seharusnya mereka itu menambah cabang di beberapa tempat. Untuk saran yang kedua yaitu di bagian topping. Nah, dari yang kami amati, topping dari UMKM ini masih belum bervariasi. Nah, seharusnya mereka menambah variasi topping agar konsumen itu tidak merasa jenuh terhadap topping yang dimiliki. Untuk saran yang terakhir mungkin di bagian kemasan. Nah, dari kemasannya itu mungkin bisa ditambah logo agar bisa lebih menarik perhatian konsumen ke depannya. Nah, itu tadi teman-teman perjalanan dari kelompok 3 untuk melakukan sesi wawancara di salah satu UMKM yang ada di Singaraja. UMKM itu bernama S2 Prasmanan Singaraja. Nah, untuk teman-teman terima kasih karena telah mengikuti perjalanan kami berempat dari awal sampai akhir video. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di UMKM berikutnya. Om Santi 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 Om. Bye bye.